Halo teman-teman, selamat datang di videonya Kotarot 619. Biasanya kan kita readingan tarot, bacain tarot gitu ya. Cuman aku kayak dari kemarin sebenarnya gatel banget deh pengen bahas sigil gitu. Soalnya kenapa aku pengen banget bahas si sigil ini? Jadi sigil ini sendiri tuh sebenarnya udah banyak banget ngebantu aku dalam journey kehidupan aku, terutama di sisi spiritual gitu ya. Oke, untuk kalian-kalian yang belum tahu apa sih itu sigil tuh sebenarnya apa gitu. Singkatnya, sigil itu tuh bisa dibilang sebuah simbol. Nah, biasanya sigilnya sendiri tuh dipakai para witch untuk ngebantu mereka, entah ngeboost power mereka atau buat perlindungan gitu, tergantung dari si witch-nya gitu ya. Atau bisa juga sih biasa dipakai kayak ngeboost kecantikan. Mungkin kalau di Indo bilangnya susuk kali ya. Cuma dia nggak kayak yang jarum ditusuk-tusuk, enggak. Tapi kayak lebih ke simbol gitu sih. Oke, kalau sigil di aku sendiri, sigil itu tuh kalau buat aku ya, aku tadi udah mention kalau sigil itu tuh ngebantu aku dalam journey, terutama kalau aku manifest. Nah, sigil itu ngebantu aku tuh dalam memvisualisasikan. Biasanya tuh kayak seakan-akan manifest aku nih ngebus naik ke atas gitu loh, kayak cepet banget langsung naik ke atas kayak apa yang aku inginkan gitu, kayak berasa lebih cepat. Sama protection, sebenarnya banyak sih sigil-sigil yang aku punya ini, cuman yang aku mau bahas di sini ada dua yang dalam ya buat aku bantu aku manifest, sama sigil protection. Enggak gue bahas juga sih, yang gue mention aja ya yang protection. Oke, kalau sigil protection ini biasanya aku tuh doain dulu, kayak aku isiin energi ke sigilnya ini. Jadi kayak sigilnya itu sebagai pagar ngelindungin dari energi negatif, gangguan negatif, apapun itulah. Jadi kayak berdasarkan testimoni orang ya, berdasarkan testimoni entah itu spirit ataupun orang yang udah pernah kena di macam-macamin orang. Kalau dari yang spirit, dia tuh bilangnya kalau gua kan ngekos nih ya, katanya di lantai 2 tempat gue ngekos ini tuh rame banget isinya, kayak pokoknya banyak kalau ada gede-gede lagi. Tapi gue tanya kalau di dalam kamar gue gimana, katanya kalau di dalam kamar gue itu nggak ada barang, benar kosong. Kayak apa ya, kayak nggak ada yang berani masuk, nggak ada yang bisa masuk kayaknya ya, atau pokoknya nggak ada lah, kamar gue tuh kosong. Sedangkan di lantai 2 itu tuh penuh gitu. Karena gue pernah dulu tidur dan gue mimpi, ini yang gue ketemu juga sama teman entity gue nggak tahu dia apa, pokoknya dia seorang kayak energi gitu. Gue tuh mimpinya kayak gue kebangun dan letak, dan ini persis kamar dan kosan gue, cuman bedanya vibe-nya ya, beda vibe. Dan apa ya, kayak biru abu-abu gitu loh visionnya, nggak yang kayak kita warna colorful begini gitu. Nah, di mimpi itu gue juga baru sadar pas gue keluar kamar kosan gue tuh kayak pasar, dan itu tuh ramai banget. Dan kejadian ini itu sebelum gue ketemu si roh anak itu yang dia bilang kalau kamar kosan gue ini rame gitu. Gue kayak oh okay, so it worked then, yang sigil protection itu. Oke, sebenarnya masih banyak lagi sigil ini ya, cuman yang gue mention 2 itu dulu. Terus gimana cara bikin sigil ini? Gue nonton konten kreator witchcraft atau guru-guru spiritual gitu. Biasanya mereka bikinin simbol yang melambangkan hal yang mereka mau, goals yang mereka mau. Kayak misalnya dia pengen manifestin uang, terus dia gambarin koin, terus dihias kayak ada juga sih yang ngambil dari huruf ya, kayak misalnya money diambil huruf ada apa kayak M, terus dikasih ini, dikasih Y, apa gitu, secantik mungkin lah gitu. Nah, tapi nggak jarang juga aku lihat ada witch yang pakai sigil itu dari deity atau goddess. Pokoknya dia tuh ambil sigilnya dewa-dewa gitu. Ya itu gue kurang ngerti ya, gue kurang mendalami kalau sigil yang udah dewa-dewa gitu. Ya itu tergantung kepercayaan sih ya kalau yang gituan. Cuman sering sih juga sih aku lihat sigil-sigil yang dari goddess gitu dipakai sama witch-witch di luar sana. Oke.
Kalau aku sendiri, aku dapetin sijil-sijil ini, itu aku meditasi dulu. Kayak aku minta, aku bilangnya creator ya. Terserah lu mau bilang Tuhan, apa. Gue bilangnya the creator. Kayak I ask the creator, the higher yang sana. Kayak aku mau minta simbol untuk ngebantu aku. Waktu itu pertama kali gue dapetnya sijil protection. Dan sijilnya itu tuh kayak begini bentuknya, kelihatan gak? Gue cek dulu. Oke, ya. Gue, kalau lu tanya gue ini mengelambangkan apa, gue nggak tahu. Karena waktu itu gue meditasi, gue dapat visionnya kayak begini. Jadi ya udah gue pakai aja sampai sekarang. Dan itu gue taruh di ini nih, samping di atas ranjangnya gue tempel satu, di depan pintu gue pasang satu, sama di cermin. Oke, posisi lemari gue jelek banget di depan ranjang gue tidur. Jadi kalau gue tidur, gue menghadap cermin. Jadi lemari gue tuh ada cermin, dan cerminnya lumayan gede, dan itu tuh kelihatan banget semuanya. Gue selalu punya rasa aneh ya. Mungkin karena ada psikologi, dari sisi psikologinya kali ya. Cuma, aduh gue gak suka banget deh ada cermin di depan gue. Jadi gue pasang protection juga, sigil protection. Oke, jadi ini adalah sigil protection. Terus, bentar. Dulu gue pernah menulis ginian. Niat juga gue dulu ya. Trust your God. Ini by the way journaling gue ya. Oh ini sigil manifest. Waktu gue lagi zaman apa ya, semua manifest akan terjadi, kamu gak usah khawatir. Wallahi journaling gue lucu banget. 12 November 2022 tuh. Masih dalam proses manifest. Kalau masih ya dan tidak atau ragu, dia akan cenderung ke tidak. Alright. Pokoknya gitulah. Anyway, ini adalah sigil manifest yang gue dapat waktu itu pas gue minta kayak gue minta tuh creator. Hampir saya nyebut creator. Aku pengen minta sebuah simbol yang dapat menguatkan visualisasi aku. Terus dapatnya ini sijilnya. Ini mungkin gak mungkin sama dengan yang beredar di luar sana, karena ini ya ini punya gue gitu. Ini yang apa sih yang gue dapat gitu ya. Kalau punya beda ya udah terserah. Itu punya lu, ininya gue gitu. Self love lucu banget gitu. Gue dapet sijilnya begini waktu itu pas self love. Ada ya satu lagi apa ya? Ini sih sisa itu ya, sisa perjalanan mimpi-mimpi aneh gue tulis di sini tuh. Ini yang paling secret, yang apa ya, yang paling gue kayak pokoknya seru banget deh. Jadi ini waktu itu gue entah gimana gue dapetnya, tapi kayak gue langsung dapet ini tuh kayak tajam banget ke gue. Ini nggak ada abu-abunya penjelasan doang ya. Ini gambarnya begini. Ini yang pertama kali gue dapat waktu itu tuh, gambar sijilnya kayak begitu, yang gue tulis di sticky note ini. Jadi kayak gue dapetnya 3 ini tuh kayak 3 of them but still in one way, all of it make semua ini tuh membuat kesatuan wholeness, dan mereka tuh kayak satu tujuan. Kayak dari ketiga ini menjadi satu, kayak make one gitu loh. Walaupun mereka 3 tapi menjadi satu gitu. Nih di actual sigilnya kayak begitu, yang kayak begini ya yang gue dapetinnya ya. Oh ini pas gue lagi denger Gayatri Mantra chanting, aduh copyright kayaknya tuh lagu. Ya udah sih. Gue kalau dari perjalanan sigil kemarin gue ada dapat ini, ada di story tarot gue. Gue nggak nyimpan, tentunya nggak bakal Is that it? Oh enggak, bukan, beda. Kayaknya nggak ada aku simpan, mungkin aku buang kali ya. Soalnya sigilnya tuh berbahaya. Aku baru balik dari warkop gitu, terus kayak dapet simbol apa gitu, terus aku gambar-gambar aja, dan ternyata itu dari yang gelap. Gue kayak dipermainkan gitu, kayak wow, alright. Gue pengen bikin konten itu juga deh kayaknya. Mau nggak kalian denger cerita gue tentang yang itu? Seru soalnya.
Alright. Anyway, back to the sigil. Gue gak ketemu sigil yang itu. Pokoknya dia bilangnya Morningstar, cuman kayaknya si Morningstar nggak mungkin melakukan hal ini deh. Gue waktu kayaknya itu ada perpolitikan dari sisi sono yang di bawah, dan gue rasa itu nggak mungkin si Morningstar-nya itu deh. Nah, ini gue sambil cerita dikit. Gue kemarin sempat share di IG story gue, ada temen gue tuh cerita kalau dia itu kayak disantet sama orang. Bukan disantet sih, sebenarnya dia nggak disantet. Jadi dia punya dagangan itu tuh bersebelahan dengan orang ini juga dagang hal yang sama. Mereka kayak jualan barang yang sama gitu loh. Dan berdasarkan cerita family-nya bilang kalau malam-malam biasa cium bau kemenyan, cium bau yang aneh-aneh lah gitu katanya. Nah, mereka sih curiganya kalau orang yang ini nih pakai guna-guna. Oh, kenapa keluarganya bisa bilang gitu? Soalnya mereka kalau kalian tahu Loya tuh kayak dukunnya Konghucu bukan ya? Pokoknya sejenis dukun gitulah, Loya. Terus di Loyanya si Pak Kungnya bilang kalau mereka ini nih dari keturunan suku tertentu yang punya power dan katanya itu tuh kuat. Jadi si entitas ini itu membuat pelanggan itu semua lari ke dia. Jadi kayak punya dagangan temen gue ini ditutupin, jadi mereka lari ke tempat yang sebelahnya. Pas kemarin gue ngecek, nggak gue ngecek juga sih. Dia kan cerita di motor, terus gue kayak secara nggak sadar kayaknya gue agak aktif dikit, terus gue coba ngeliat gitu. Oh, ini kayaknya sih yang ngebantuin si yang ngebantuin dagangan sebelahnya itu tuh dia tuh entitas tapi kayaknya belum demon. Dia kayak minta powernya si demon gitu loh. Itu yang kemarin gue rasain. Maksudnya ya gue feeling ya. Terus pas di motor kayak ada suara-suara kayak ayo gunakan curse-nya, ayo gunakan. Gue kayak kurang ajar lo ya, jangan lo coba-coba, jangan. Terus kayak ada lagi yang thought datang kayak jangan kayak biarkan Tuhan yang melakukan tugasnya. Jadi kayak gue tuh kayak gue tuh langsung dapat gerakan hati, gue bikinin dia sigil yang ini, protection ini, yang ini nih, sigil protection ini. Nah, gue tulis di kertas. Ntar gue kasih gambarnya deh. Gue kemarin sempat share soalnya di story. Di depannya ada kertas, terus di belakangnya gue tulisin doa. Nih lu kalau mau baca aja nih isi doanya gimana. Pokoknya tuh ada isi doa, kayak doanya bentuk afirmasi gitu. Terus di itunya ada sigil. Lalu sebenarnya ada dua sih, ada yang protection, satu lagi buat manifest yang dia mau. Nah, jadi aku sekaligus masukin ke amplopnya. Aku kasih sigil ini. Terus gue kemarin berasa kayak wow, itu aja belum aku isi udah langsung berasa kayak wah, damn, keren banget buat gue. Oke, guys, thank you. Segitu dulu ya share aku tentang sigils. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut bisa DM aku di IG kotarot619, atau kalau kalian punya pengalaman tentang sigil atau mungkin kalian ada pro kontra, ya bebas ya. Ini kan tergantung ke masing-masing lagi ya, setiap orang ada caranya. Ini cara gue. Kalau lu punya cara sendiri ya udah atuh gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada pengalaman juga tentang sigil ini, kayak mungkin kalian caranya beda, please share di kolom komentar. Karena gue jujur gue tuh penasaran banget kalau orang lain pakai sigil gimana ya in real life. Karena selama ini gue cuma nonton YouTube doang, gue nonton konten kreator doang. Tapi kayak gue penasaran deh, kalau nih orang-orang yang in real life pakai sigil gimana, gue penasaran banget. Jadi please kalian yang ada pengalaman sama sigil ini, please komen di kolom komentar gimana pengalaman kalian tentang si sigils ini. Oke, so segitu dulu untuk videonya kali ini. Gue nggak ngebacain readingan tarot dulu. Gue pengen ngebahas ini.
Dan gue tuh pengen lagi bahas yang lain deh, kayak si apa nama teh, gue lupa tiba-tiba Familiars, yang si Entity itu Familiars. Terus bahas apa? Gue tadi udah kepikiran cuma gue lupa atau ada Familiars, ada antar lah, mimpi, iya journaling mimpi. Soalnya mimpinya tuh kayak udah berasa jalan napak kaki, itu berasa real banget. Itu yang gue pertama kali ketemu teman entitas yang kayak energi. Gue nggak tahu dia spirit apa enggak, soalnya yang kemarin roh anak kecil ini bilang dia tuh nggak ada. Dia kadang nggak lihat siapa-siapa. Sehingga gue ngerasa dia sih ada, cuman kayak gue juga nggak ngelihat bentuk fisiknya, nggak ada. Gue cuma ngelihat kayak asap pink doang gitu, yang nggak pink banget ya. Tapi gue tahu dia tuh feminine energy dan dia tuh energi. Tapi gue nggak ngerti cara definisinya. Pokoknya dia tuh nolongin gue. Dan dia yang waktu itu bilang ke gue, kalau kamu lagi nggak fit, kalau kamu lagi sakit, dan kamu diganggu sama yang negatif-negatif gitu, atau kalau kamu kena apa sih, pokoknya energi apapun lah kan pasti bikin capek ya, bikin makin tambah sakit. Katanya kamu bener-bener being logical aja, pakai logika sepenuhnya, kayak ini mah enggak, ini mah gitu. Pokoknya lu gitu deh intinya. Jadi kayak apa sih itu, kayaknya mind block ya, bilang nggak salah ya, itu tuh jadi mind blocknya kalau kata dia ya. Cuma kemarin aku sempat terapin sih, dan kayak oke. Sebenarnya caranya agak ekstrim sih, soalnya setelah aku aplikasiin itu agak beberapa minggu aku non aktif, tapi baru setelah itu ada trigger terus gue aktif lagi. Ya mungkin memang jalannya seperti ini. But anyway, gue closing 2 kali nih kayaknya. Segitu dulu untuk ngomong apa gue. Segitu dulu videonya untuk hari ini, untuk video ini. Thank you so much kalian udah nonton. Thanks for watching. Dan thank you juga yang udah mau sharing nih. Ntar nih di kolom komen gue nungguin sih lu pada yang komen tentang sijil-sijil iniannya. Gue berharap ada yang komen, soalnya gue penasaran banget. Gue pengen banget tahu deh dari point of view orang lain gimana. Okay, so see you guys on the next one. Bye bye.